Konflik antara Iran dan Israel yang memanas akhir-akhir ini memiliki akar yang dalam. Namun pemicu langsung dari eskalasi terbaru pada bulan Juni 2025 adalah serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan rudal dan drone. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara berskala besar ke sejumlah lokasi strategis di Iran, termasuk fasilitas nuklir di Natanz dan Isfahan. Israel menamai operasi ini sebagai Operation Rising Lion dengan dalih menghentikan program nuklir Iran yang dianggap sebagai ancaman eksistensial. Back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. Laporan juga menyebutkan serangan Israel menargetkan ilmuwan dan jenderal Iran, bahkan menghancurkan stasiun TV pemerintah Iran saat siaran langsung. Menanggapi serangan tersebut, Iran tak tinggal diam. Pada tanggal 13 sampai 16 Juni 2025, Iran membalas serangan Israel dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke situs-situs militer dan intelijen Israel, termasuk menghantam markas pertahanan Israel. Iran menamai balasannya sebagai True Promise 3 Operation. Serangan balasan ini terus berlanjut selama beberapa hari, menewaskan dan melukai banyak orang di kedua belah pihak. Ketegangan kedua negara ini bisa saja memicu terjadinya Perang Dunia Ketiga, di mana Iran dan Israel sama-sama memiliki teman seperti yang kita tahu bersama. Kalau Israel didukung penuh oleh Amerika. U.S. was not involved militarily in the attack, but did receive advance notice and provided intelligence. American officials tell us the U.S. is now defending Israel, helping to shoot down those incoming missiles. A White House official confirms that yesterday, President Trump spoke to Israel's Prime Minister Netanyahu and met with his National Security Council in the Situation Room as fears grow that this could become a wider regional war. Dan Iran juga mendapat dukungan positif dari Cina mengenai ketengan yang terjadi baru-baru ini. We strongly condemn the Israelis' attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity. And we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. Dan itulah sedikit penjelasan yang memberi gambaran kepada kita mengenai kronologi awal ketegangan Iran dan Israel yang baru-baru ini terjadi. Dan selain berita memanasnya antara Iran dan Israel ini, ada beberapa berita lain yang juga tak kalah viral pada minggu ini. Dan kali ini kita bakalan rangkum beberapa kejadian viral lain di Viral of the Week. Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatam Al-Anbiya mengumumkan bahwa dalam 1 jam terakhir, 10 pesawat militer Israel ditembak jatuh di berbagai wilayah negara itu. Lapor laman Berita Iran, Sabtu 14 Juni 2025. Ini merupakan pengumuman ketiga Iran mengklaim menembak jatuh jet tempur Israel yang melakukan agresi ke wilayah negaranya. Pertama, Iran mengklaim menembak jatuh 2 pesawat dan menangkap 1 pilot perempuan. Iran juga mengumumkan menembak 1 jet tempur. Namun pilotnya berhasil keluar dengan kursi pelontar. Keberadaan pilot belum diketahui. Sebelumnya diberitakan jet tempur Israel leluasa warawiri di langit Teheran, ibu kota Iran. Komandan Polisi Perbatasan Iran mengungkapkan pasukan Iran telah menembak jatuh 44 pesawat nirawak dan kuadkopter militer Israel di sepanjang perbatasan selama 48 jam terakhir. Sebuah rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan insiden unik sekaligus kontroversial di ruas jalan wilayah Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pasalnya, sebuah mobil patwal terlihat melaju melawan arus lalu lintas saat mengawal rombongan pejabat. Namun tak berselang lama lajunya terhenti karena diadang sebuah truk tronton dari arah berlawanan. Dalam video berdurasi singkat tersebut, mobil patwal tampak memaksa masuk ke jalur yang berlawanan arah, diduga untuk membuka jalan bagi kendaraan yang dikawalnya di tengah kemacetan. Namun upaya itu tak berjalan mulus, sebuah truk tronton yang datang dari arah benar tetap melaju dan tak memberi ruang bagi kendaraan patwal untuk lewat.
Alhasil, mobil patwal terpaksa berhenti, menciptakan momen janggal yang terekam oleh warga sekitar. Peristiwa ini sontak menyita perhatian publik. Banyak warganet menilai aksi melawan arah oleh kendaraan pengawalan sebagai tindakan tidak patut dan membahayakan. Beberapa menyebut bahwa tindakan arogan di jalan raya, bahkan oleh petugas sekalipun, tidak dapat dibenarkan jika mengorbankan keselamatan pengguna jalan lainnya. Belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait insiden ini. Namun kejadian ini kembali memunculkan perdebatan soal etika pengawalan pejabat di jalan umum, terutama di jalur padat yang kerap menjadi titik kemacetan. Yang kalau kau jualan air, kau maksa, itu namanya pungli. Itu malak sama aja. Kalau dibilang malak mah silahkan. Viral aksi preman salah sasaran memalak sopir mobil box yang dikawal Brimob dengan modus beli air mineral viral di media sosial. Dalam video, tampak anggota Brimob dengan oknum preman sempat terlibat adu mulut. Preman tersebut beralasan saling menghargai, pria tersebut tak terima disebut pungli, bahkan mengaku ini daerah kekuasaannya dan orang yang lewat harus saling menghargai agar sama-sama enak. Saat mobil disuruh jalan oleh anggota, preman tersebut tetap berusaha untuk meminta uang. Sontak unggahan tersebut menarik perhatian netizen. Nggak usah salam-salaman. Kamu usaha di dia. Nah, terus maunya gimana? Ya biasa lancar. Ya udah Kalau lancar. saling menghargai mah nggak apa. Saya udah silakan sering lanjut. sama kau ketemu. Emang sering. Terus Kenapa kau gimana? maksa-maksa? Maksa gimana, Pak? Katanya suruh beli air maksa. Ya Terus kan. kalau nggak beli air, terus katanya kau nggak bisa boleh Maaf. lewat dari sini. Di situ bukannya saya bilang memaksa, tapi kan saya udah bilang khusus Khusus apa? mobil box dari pihak perusahaan tolong saling menghargai. Menghargai Hanya apa? di sini juga saya usahakan, bukannya mau meminta, mau memalak apa juga. Sama Yang kalau kau jualan air, kau maksa, itu namanya pungli. Itu malak sama aja. kalau dibilang malak mah silahkan. Tapi saya juga ambil kesimpulan lagi. Oke, kalau dibilang maksa saya ambil lagi ya. Enggak, sekarang gini aja. Ini saya ambil hak saya, dibilang maksa. Tolong, saya juga punya hak, jangan maksa. Ini kawasan saya usaha. Begitu Ya, aja. sekarang maunya apa? Saya mau tanya. Sekarang maunya. Nggak apa-apa. Ya udah nggak Pengen- apa-apa. Jalan terus. Oh, jangan begitu bang. Ini mah nggak ada keberesan kalau begitu mah. Terus mau beresnya gimana? Cari solusinya ya gimana? Biar enak ke saya, biar enak ke abang. Nah, oh, biar enak ke kamu jalan. Itulah bang, namanya juga usaha. Nggak bisa di apa? Nggak bisa di gimana abang seperti abang. Kamu siapa? Kamu siapa saya tanya? Saya manusia. Saya Mbak Bro. Saya mah bukan aparat. Saya mah cuma warga di sini yang mau. Ini bisa berapa lagi nggak harganya? Songong amat yang beli Bu Haji. Bu Haji, udah Bu Haji, udah. Sampean songong amat punya duit berapa banyak? Timbang naik LCGC butut juga. Udah silakan pergi, nggak usah tahu kami, pergi. Anjing banget, padahal gua jual Valentino udah paling murah ini. Tai kucing dasar orang. Rekaman video yang memperlihatkan detik-detik pemilik toko mengusir calon pelanggannya viral di media sosial. Rupanya pengusiran tersebut bukan tanpa alasan. Sang calon pelanggan ternyata menunjukkan sikap tidak sopan. Alhasil pemilik toko yang tak terima mendapat perlakuan tersebut akhirnya mengusir calon pelanggannya tersebut. Tampak dalam video tersebut awalnya memperlihatkan dua orang wanita berdiri di depan tumpukan keramik di sebuah toko. Tak lama salah satu wanita yang mengenakan baju berwarna hitam menunjuk salah satu keramik yang ada di depannya sembari meminta sang pemilik toko untuk menurunkan harga keramik tersebut. Namun bukan dengan tangan, sang wanita justru menunjuk keramik yang hendak dia beli menggunakan kaki. Alhasil pemilik toko yang melihat kejadian itu langsung marah dan mengusir sang calon pelanggan karena dianggap tidak sopan. Tanpa ragu dia kemudian meminta wanita yang lain yang berdiri di samping sang calon pelanggan untuk pergi dan tidak melayaninya.
Diduga wanita yang mengenakan baju biru sekaligus melayani calon pelanggan tersebut adalah istri dari sang pemilik toko. Sontak saja, unggahan video ini pun langsung menuai beragam reaksi warganet di media sosial. Tak sedikit yang geram dengan aksi wanita berbaju hitam tersebut, hingga sependapat dengan sikap pemilik toko. Namun hingga kini belum diketahui kapan dan di mana kejadian itu. Ini bisa berapa lagi nggak harganya? Songong amat yang beli Bu Haji. Bu Haji, udah Bu Haji, udah. Sampean songong amat punya duit berapa banyak? Timbang naik LCGC butut juga. Udah silakan pergi, nggak usah ditahu kami, pergi. Anjing banget, padahal gua jual Valentino udah paling murah ini. Tai kucing dasar orang. Itu tadi kumpulan kejadian di Viral of the Week. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.